ketika kita bermain tenis, berlatih, lalu bermain, kapan sih kita saatnya ingin bertanding, bisa bertanding atau tidak, atau belum siap? Tentu banyak yang bertanya seperti itu, baik anak-anak maupun dewasa. Ya, menurut saya ini sangat tricky ya, bagaimana kita bisa memulai untuk bertanding. Saya sendiri zaman dulu selalu diajarkan bahwa oh belum matang, oh belum bagus, jangan dulu bertanding. Sampai akhirnya saya terlambat. Saya merasa terlambat untuk terjun ke turnamen sehingga saya tidak punya pengalaman dan mental yang cukup untuk berkompetisi dengan teman-teman saya. Ya, metode kepelatihan yang baru itu game based approach disebutnya. Jadi pemain itu waktu datang ke lapangan langsung diajarkan bagaimana cara bermain tenis. Ya, nah bagaimana bermain tenis bukan cuma mukul bola, berbeda ya itu. Kita cuma pukul-pukul, tidak ada tujuannya. Sementara kalau bermain itu udah sesuai dengan strategi dan taktik. Apa sih strategi dan taktik dasar dalam permainan tenis? Satu ya harus lewat net, bounce-nya cuma satu kali, ya. Hal-hal seperti itu yang benar-benar harus dipahami oleh beginner untuk cepat bisa bermain. Apabila aturan-aturan dasar, lalu strategi dasar itu, taktik dasar itu sudah dimengerti oleh beginner, lalu sudah mulai bisa rally. Apa itu rally? Rally itu mukul bolak-balik, satu pemain dengan pemain yang lain bisa mukul bolak-balik, satu kali bounce, itu udah disebut rally. Ya. Nah, lalu kalau udah bisa rally apa? Rally itu hanya satu bagian dari situasi permainan tenis. Lalu kalau udah bisa rally, itu harus bisa servis. Servis itu apa? Servis itu untuk memulai permainan. Lewat permainan servis, lewati net, masuk kotak servis, balikin lagi, itu udah satu situasi permainan yang dilanjutkan oleh rally. Ya. Setelah itu ada apa lagi? Ada volley. Volley itu apa? Pukulan yang satu bolanya tidak bounce dulu, lalu kita langsung pukul. Ya, biasanya kita lakukan itu dekat net. Ya. Nah, apabila seorang pemain itu sudah menguasai servis, lalu pengembalian servis, rally, lalu net game atau volley yang tadi, itu sebenarnya udah bisa main. Nah, apabila sudah bisa main, sudah bisa bertanding, sudah perlu bertanding. Karena apabila kita tidak mengasah keahlian yang kita sudah latih itu dalam pertandingan, akhirnya ujung-ujungnya seperti kita sekolah, cuma belajar, nggak ada ujiannya. Jadi kita nggak bisa evaluasi, oh ini apa sih yang harus kita pelajari lebih lanjut, ya apa sih targetnya lebih lanjut. Jadi akan hambar latihannya. Tapi begitu dengan ada turnamen, ada kompetisi, kita akan punya pacuan, kita punya target, harus belajar apa lagi, tentu dengan bandingan lawan-lawan kita yang ada di sana. Ya. Lalu, tapi turnamen apa sih yang kita harus ikutin? Nah, itu kan macam-macam. Jadi jangan kepikiran bahwa suatu turnamen itu atau kompetisi itu, wah yang resmi, yang ada wasitnya, ada hadiahnya, ada panitianya, banyak penonton. Tidak perlu seperti itu. Jadi kompetisi itu bisa dimulai dari setiap klub, ya. Dalam internal klub bisa kita buat kompetisi. Si pelatih misalkan mengumpulkan 3-4 orang. Oke, kita bikin mini competition 4 orang round robin, lalu dibuat aturannya resmi, tapi resmi secara santai. Nah, itu udah disebut kompetisi. Nah, itu udah sangat penting untuk dimulai di situ sebagai seorang beginner. Ya, apabila sudah bisa memulai di situ, internal klub, mungkin kita bisa mulai di lokal. Misalkan satu kota ada pertandingan beginner atau intermediate. Nah, kita bisa ikutan di sana. Ya, sesuai dengan kita lihat lawan-lawannya juga memang masih beginner. Jadi nggak usah dilihat umur kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang ada yang udah usianya dewasa, 40, 50, baru belajar tenis, itu nggak masalah. Misalkan lawan anak yang umur 10, 12 tahun, toh level permainannya sama sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dikompetisikan. Lalu mereka belajar apa sih dalam kompetisi itu. Ya. Jadi intinya jangan takut berkompetisi dari awal,
asal berlatihnya sudah komplit. Ya, semua hal dalam permainan tenis sudah bisa, tidak perlu mahir, yang penting bisa dulu. Oke, terima kasih.